Ya, terima kasih Mas Lukni atas kesempatannya untuk ikut nimbrung di virtual, mimbar virtualnya barisan.co. Kemarin saya dihubungi Bang Beta bilang untuk menyampaikan riset. Saya disclaimer bahwa secara konsen saya memang tidak terlalu detail dan belum lama untuk terlibat dalam riset-riset pariwisata, cuma beberapa kajian terakhir memang mengkaji pariwisata ya, terutama kebijakan secara makro dan investasi di sektor pariwisata. Yang kedua, dalam kajian ini kan kita akan ngobrol tentang masa COVID ya, terutama pasca new normal ini. Mungkin nanti lebih banyak ilustrasi dan expose faktor lah, karena sebagai peneliti mungkin Bang Salman tadi udah memberikan ilustrasi lebih detail sebagai pelaku usaha dan asosiasi di sektor pariwisata ya di Jakarta Tourism Center ini. Ya, saya udah sampaikan slide-nya ke Mas Lutni, tapi ke Beta yang kemarin. Udah ada materinya ya Mas? Sudah ada ya Mas? Ya, satu hal yang menarik di sektor pariwisata, memang kita bisa melihat sektor pariwisata ini dalam perekonomian nasional sering digadang-gadang. Kalau teman-teman melihat dalam dokumen RPJMN, baik di 2009, 2014, 2019 atau 2020 ini RPJMN yang baru, sektor pariwisata digadang sebagai salah satu akselerator bagi pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Karena daya angkat dari sektor pariwisata ini sendiri menarik. Dia bisa masuk ke zona-zona yang remote area. Apalagi Jakarta, harusnya sangat mungkin untuk membangun peluang pariwisata Jakarta, Bali yang menjadi sentra-sentra tradisional pariwisata nasional kita. Tetapi dalam kebijakan nasional, melihat bahwa sektor pariwisata ini sebagai satu konsep untuk melakukan akselerasi pembangunan di wilayah-wilayah remote area ya. Misalkan kita tidak membayangkan bagaimana Raja Empat, kemudian kawasan di Likupang, di Manado, dan lain sebagainya, yang itu masuk dalam konsep pembangunan destinasi prioritas. Ya, next Mas. Sebagian sudah tadi dijelaskan oleh Bang Salman ya, hampir sama sebenarnya. Cuma saya pengen menawarkan melihat pariwisata secara konseptual itu bagaimana sebenarnya kontribusi dalam perekonomian kita, kinerjanya bagaimana, kemudian bagaimana dampak di COVID, dan nanti apa yang bisa dilihat dalam new normal. Next. Sebenarnya kalau kita melihat sektor pariwisata sendiri, dari sisi PDB, dari 2010 sampai 2019 ini tidak beranjak dari angka 4, ya, bahkan sempat turun kemudian kembali ke 4, jadi secara PDB kontribusinya sebenarnya tidak relatif besar. Padahal kalau teman-teman melihat pariwisata ini, itu secara kasat mata, secara aplikasi aktivitas kita sehari-hari, yang namanya wisata gampang dipahami. Ya, aktivitas kita mencari leisure, menggunakan waktu luang kita, kemudian kita gunakan untuk sesuatu aktivitas yang berbeda dari aktivitas kita sehari-hari, itu wisata. Tetapi dalam sisi perekonomian itu tidak sederhana. Teman-teman nggak akan bisa menemukan pariwisata di mana dalam PDB yang dirilis BPS dan lain sebagainya. Itu karena pariwisata sendiri terdiri dari intersection ekonomik. Jadi area lapangan dari 1574 dalam KBLI. Artinya kalau dibilang tadi di bawah 5%, itu apa? Ya, itu macam-macam komponennya. Yang terbesar sekitar 60%-nya itu hotel dan penyediaan akomodasi dan makanan minuman. Itu sekitar 60% dari komposit PDB sektor pariwisata. Lalu apa menariknya ketika kita melihat sektor ini sangat kecil sebenarnya, tetapi kenapa menarik bagi kebijakan nasional kita untuk melihat pariwisata? Tadi udah disebutkan sama Mas Salman ya, bahwa sebenarnya
yang dilihat adalah devisa. Karena sektor pariwisata ini devisanya sangat besar, bahkan digadang akan melampaui sawit dan batu bara sebagai, dan dianggap bukan sektor ekstraktif ya, sehingga bisa pro terhadap lingkungan, pro terhadap masyarakat, tidak merusak lingkungan dan memberikan ruang pada masyarakat. Yang kedua, sektor pariwisata memang memberikan sumbangan pendapatan yang sangat besar terhadap daerah-daerah pariwisata. Kalau kontribusi ke pusat nggak terlalu besar. Nanti kita bisa lihat. Next, Mas. Ya, ini kalau teman-teman lihat dalam perumusan pariwisata itu nanti ada pembagian yang rigid menggunakan rumusan-rumusan tertentu dari standar internasional dan lain sebagainya untuk melihat mana sih sektor yang masuk pariwisata. Artinya misalkan kita melihat kereta api, apakah itu masuk pariwisata? Sebagian masuk dalam sektor pariwisata, tapi sebagian tidak. Nah, nanti ada rumusan-rumusan rigid untuk memisahkan mana yang sektor pariwisata dan bukan pariwisata. Next. Dari rumusan itu, angkanya seperti ini. Jadi tadi, memang secara policy ataupun secara absolut terus tumbuh. Tetapi nilainya sebenarnya tidak terlalu besar dalam komposisi PDB kita, hanya sekitar 4%. 4% itu masih hampir setara dengan real estate lah, kalau persen dari PDB itu ke sektor pariwisata, dan tren ini terus tumbuh. Ada permintaan sehingga next bisa didorong untuk menjadi akselerator dari pertumbuhan. Tadi udah dijelaskan bahwa serapan tenaga kerja juga cukup bagus di sektor pariwisata, dan itu termasuk yang middle and high skill ya di sektor pariwisata. Ada sekitar 13 juta tenaga kerja di sektor pariwisata di seluruh Indonesia. Yang kedua, yang selain itu untuk melihat dari kontribusi PDB, kita bisa melihat bahwa pertumbuhan leisure economic yang itu relatif identik dengan pariwisata itu lebih tinggi daripada konsumsi non-leisure. Artinya sektor-sektor kayak kafe, kemudian tempat-tempat hiburan, tempat-tempat wisata alam, geopark dan lain sebagainya itu memang tumbuh dan diminati, termasuk tren perjalanan dan lain sebagainya. Next. Nah, ini cara dari World Travel and Tour Council, juga Oxford merumuskan bahwa sebenarnya dalam sisi PDB ada istilah dampak langsung, kemudian kontribusi tidak langsung, dan kontribusi reduksi dari pariwisata. Nah, ini yang nanti kita lihat berapa sih besarannya dan di mana posisi Indonesia pada hal ini. Ini LPM UI, kalau teman-teman yang mau lebih detail mengkaji ini bisa lihat nanti di LPM UI, dia sudah meneliti itu. Next, Mas. Nah, dari sisi kontribusi langsung sektor pariwisata kita menempati urutan 22 ranking. Ini pada 2017 ya, data terakhir yang ada. Baru kemarin data-data 2018 dunia baru diupload. Nah, ini 2017 posisi kita ada di ranking 22. Kita masih sedikit di bawah rata-rata dunia dari sisi kontribusi langsung pariwisata. Tapi untuk kawasan Asia Tenggara kita jauh dari tinggi, tadi disampaikan Mas Salman. Nah, kalau kontribusi total dari sektor pariwisata terhadap PDB, kita juga masih relatif sama di urutan 23. Kita masih paling tinggi di Asia Tenggara, tapi masih ada di bawah rata-rata dunia. Kenapa ini terjadi? Karena memang wisatawan ke Indonesia nanti polanya bisa dilihat ya, bahwa siapa yang berwisata ke Indonesia itu kelompok yang rata-rata dari aspiring middle class atau kelas menengah tengah, istilahnya gitu, menengah tengah di kawasan-kawasan luar yang kemudian memilih destinasi yang lebih murah, dan itulah ke Indonesia. Kalau kita melihat gelombang pariwisata dunia, sebenarnya
sejak pasca 2000, terutama dengan liberalisasi pariwisata di Cina, paling besar menyumbangkan turis ke seluruh dunia adalah Cina. Cina sudah melampaui Amerika dan Jerman, dan hampir melampaui akumulatif dari Uni Eropa. Dan itulah yang kemudian menjadi pendorong dari pariwisata di dunia. Tetapi siapa turis Cina yang ke Indonesia? Rata-rata mereka ya dari kelompok middle low atau kelompok-kelompok yang kelas menengah tengah ke bawah. Nah, kelompok-kelompok yang lebih tinggi head income, dia akan lebih memilih ke Eropa dan lain sebagainya. Atau kalaupun ke kawasan Asia, pilihannya ada Maldives, Thailand, dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi catatan PR kita, bagaimana kita bisa meyakinkan bahwa Indonesia juga bisa untuk menjadi cukup menarik untuk orang-orang dari mancanegara, Wisman, yang kelompok dari high income ini. Ya, next. Nah, kalau dari peran fiskal, angka yang ada, kalau kita melihat, saya cuma mengcapture dua kelompok ya. Kelompok pertama adalah penyediaan akomodasi dan penyediaan makanan minuman, itu sekitar 6 triliun pajak pada 2018. Kemudian dari kebudayaan, hiburan, rekreasi, ini termasuk event dan lain sebagainya, ada 1,4 triliun. Jadi kira-kira secara kasar, dari sisi lapangan usaha, serapan pajak dari sektor pariwisata sebenarnya hanya 7,4 triliun saja, dan ini tidak terlalu besar sebenarnya dari total pendapatan pajak yang sampai 1.400 triliun ya kalau nggak salah ya. Nah, ini poin yang kita lihat sebenarnya kontribusi ke pusat kecil, tapi ke daerah data detailnya belum saya capture, tapi kita bisa lihat ada pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak kereta api, PBB, dan lain sebagainya. Itu masuk ke daerah. Belum lagi kalaupun pajak pusat, sebenarnya ada PPh dan lain sebagainya yang masuk komponen dari lapangan usaha pariwisata ini. Ini nilainya sebenarnya lebih besar ke daerah. Ini yang konsekuen dengan dokumen RPJMN bahwa pariwisata dianggap sebagai akselerator pertumbuhan karena dia bisa memungkinkan daerah-daerah remote area itu seperti Morotai misalkan, dia untuk tumbuh dengan mengandalkan basis pendapatan dari pariwisata. Next, Mas. Nah, penerimaan dari devisa Wisman dan pariwisata, ini data BPS, kita terus tumbuh dan sudah ada di kira-kira sekitar hampir 17 ya. 17 miliar US dollar. Nah, ini pendapatan yang sebenarnya cukup besar. Kalau proyeksi dari Kemenpar sendiri dan Bappenas di 2019 sudah begitu besar devisa kita, ternyata posisi kita masih jauh tertinggal dari negara-negara utama yang dikunjungi, misalkan Cina, Thailand, Hong Kong, Malaysia, dan lain sebagainya. Sehingga sebenarnya ada harapan untuk bisa memperbesar, terus memperbesar. Pertumbuhannya juga cukup signifikan di luar sebelum COVID ini ya terjadi. Nah, itu yang menarik dari pariwisata. Tapi terkait dengan kelebihan devisa ini, kita perlu sedikit cermat. Ini cuma guidance untuk hati-hati. Next, Mas. Untuk hati-hati dalam melihat kebijakan pariwisata. Karena seringkali di media dan lain sebagainya itu menjadi misleading ya. Kita melihat bahwa devisa pariwisata itu memperbaiki current account deficit atau defisit transaksi berjalan. Ini belum tentu. Karena sekali lagi saya katakan bahwa pariwisata itu intersection. Di mana di dalamnya banyak komponennya. Nah, apa yang terjadi kalau kita mengaitkan devisa wisata ini dengan current account deficit? Apa yang pertama, kita harus menjawab sendiri, seberapa besar komponen impor, komponen biaya, komponen-komponen yang harus kita bayar ke luar negeri dari sektor pariwisata itu. Pertama di transaksi barang, kemudian transaksi jasanya, kemudian pendapatan primer itu dari investasi yang masuk di sektor pariwisata, dan yang
4 adalah dari sektor sekunder terkait dengan remitansi dari kelompok ekspatriat yang terlibat di sektor pariwisata. Ada semacam adagium, saya nggak tahu persis, mungkin Mas Salman nanti bisa menambahkan bagaimana kondisi di Jakarta. Tapi adagium yang umum terjadi di apa yang kami riset adalah satu kata bahwa semakin luxurious layan services yang disediakan di sektor pariwisata, artinya misalkan hotel bintang 4 dan resort-resort yang mewah itu, maka komponen impornya semakin tinggi. Baik dari sisi barang, misalkan dari sisi makanan, ya mohon maaf, misalkan kebutuhan bir dan lain sebagainya, minuman dan lain sebagainya, itu komponen impornya sangat tinggi. Yang kedua, komponen jasa itu juga cukup tinggi dalam sektor pariwisata. Misalkan jasa-jasa terkait dengan penerbangan, kemudian jasa misalkan kapal pesiar dan lain sebagainya yang kita tarik. Itu sebenarnya biaya itu faktor pembayaran luar negeri. Ditambah lagi dengan kita melihat keterlibatan ekspatriat di situ. Hotel-hotel berbintang 5 misalkan di beberapa kawasan destinasi prioritas yang ada 5 destinasi itu, kawasan pariwisata, zona kawasan ekonomi khusus untuk pariwisata, keterlibatan ekspatriat dalam manajemen hotel sampai ke level-level master chef-nya dan lain sebagainya itu masih cukup tinggi. Dan ini yang harus kita pikirkan, bagaimana juga mempersiapkan tenaga kerja kita untuk bisa menduduki pada posisi-posisi strategis tersebut. Yang selanjutnya juga investasi di sektor pariwisata tentu nggak gratis, kita harus mengembalikan yield kepada para investor itu, dan ini lalu belum ada kajian secara serius, karena kita mungkin BI dan otoritas moneter yang lebih tahu. Sebenarnya dari total devisa yang didapatkan dari sektor pariwisata yang menduduki posisi pertama ini, berapa banyak yang keluar atau balik sebagai capital outflow keluar. Nah, ini yang perlu kita lihat. Apakah benar pariwisata kemudian menambal current account defisit kita, transaksi berjalan kita, atau kemudian justru sebaliknya memperparah. Ini yang harus catatan. Mungkin ini bagian dari otoritas moneter kita ya. Mungkin pelaku nggak perlu memikirkan itulah, nanti sambil jalan lah. Tapi yang paling penting adalah otoritas moneter memberikan satu instrumen untuk memastikan bahwa devisa yang masuk itu lebih banyak positifnya kekurangan akan defisit daripada memperparahnya. Next, Mas. Nah, kita bisa melihat dari yang sudut kiri atas ya, itu penerimaan dan pengeluaran pariwisata. Penerimaan pariwisata kalau kita melihat dalam transaksi jasa, ada dua. Pertama terkait dengan perjalanan, travel, kemudian terkait dengan transportation. Transportation kita ngambil yang orangnya aja. Ternyata selama ini, dari tahun 2000 sampai 2018, kita lebih banyak defisitnya daripada positifnya. Tren positif itu baru kita dapat tahun 2000, kemudian sampai 2002, turun karena kasus-kasus terorisme dan lain sebagainya. Kemudian baru kembali naik stabil, itu di 2014. 2014 sampai 2018 ada tren meningkat. Dari tren meningkat itu apa sebenarnya yang positif? Yang positif adalah dari struktur perjalanan. Artinya pengeluaran turis di Indonesia atau biaya selama perjalanan, makan dan lain sebagainya itu didapat dari situ devisanya. Tapi dari sisi transportasi kita mengalami defisit yang konsisten. Meskipun masih terjaga ya defisitnya, tapi konsisten defisit. Kita belum pernah mengalami surplus. Artinya kebutuhan transportasi kita untuk pengangkutan orang seperti pesawat dan lain sebagainya itu masih bergantung dengan faktor-faktor pembayaran luar negeri. Dan ini yang menjadi catatan dalam sisi policy makronya harus diatasi dalam jangka panjang. Kemudian pertumbuhan Wisman sendiri. Kalau rata-rata keberangkatan atau Wisman kita keluar, itu tumbuh
jauh lebih cepat pada 2000-2006 daripada rata-rata kedatangan ke Indonesia. Baru pada 2017, kemudian 2013-2018, tren kita mendapatkan turis masuk itu lebih tinggi daripada yang keluar. Ini artinya memang potensi pariwisata kita harus dikelola dua hal ya. Pertama, menarik turis masuk, tetapi juga meyakinkan masyarakat kita untuk berwisata di Indonesia sendiri. Itu jadi penting. Karena tren-tren anak muda milenial ini banyak yang kalau dapat bonus tahunan dia pengen ke Korea, ada yang pengen ke Jepang. Nah, itu it's okay, tapi mereka juga dipastikan harus merasakan destinasi-destinasi kita yang luar biasa. Nah, ini nanti peran kita untuk marketing pariwisata ke dalam juga penting. Next. Nah, ini jumlah Wisma Nusantara juga meningkat terus, baik dari sisi pengeluarannya maupun dari sisi perjalanannya ya. Meningkat cukup signifikan pertumbuhannya. Next. Nah, ini yang penting menurut saya untuk kita lihat bersama-sama bahwa tren dari Wisman, wisatawan mancanegara kita, dominan pengeluarannya adalah pada akomodasi. Maka sektor perhotelan itu menjadi tumpuan dari pengeluaran mereka. Biaya yang dikeluarkan mereka paling banyak sampai kalau di tahun 2010 sampai 40-an%, kemudian di tahun 2018 turun sekitar 31%. Ini terkait disruption teknologi dan market disruption di perhotelan ya, yang melahirkan hotel lebih murah, lebih terjangkau dan lain sebagainya. Kemudian tren yang cheap tourism dan lain sebagainya ini yang kemudian melahirkan turun. Tapi tetap dia menjadi komponen bagi Wisman yang terbesar. Yang kedua, makanan, minuman, lalu cindera mata. Yang lain hampir flat ya, hampir sama. Nah, untuk wisatawan Nusantara atau wisatawan domestik, apa yang paling banyak? Ternyata akomodasi rendah. Jadi konsumsi mereka paling banyak adalah makanan dan minuman, kemudian angkutan. Ditambah belanja cendera mata. Nah, ini yang pola yang kemudian harus kita lihat. Bagaimana sektor memasifkan pengeluaran dari wisatawan untuk bisa optimal. Biasanya ada pembagian tentang bagaimana rata-rata. Saya ada datanya tapi belum masukkan dalam zat. Misalkan pengeluaran Wisman di Indonesia dibandingkan dengan di Maldives, di Thailand dan lain sebagainya. Dari sisi pengeluaran per orang, per kunjungan, itu kita masih relatif kalah. Walaupun jumlah yang masuk kita jauh lebih tinggi. Nah, ini menjadi PR juga. Bagaimana kita menawarkan barang dan jasa di sektor pariwisata ini yang kemudian bisa diminati oleh Wisman ataupun wisatawan lokal kita. Dan poin saya untuk wisatawan lokal ini juga terkait akomodasi ini sangat tergantung dengan daya beli ya. Semakin tinggi daya beli kita, semakin baik perekonomian kita, pasti permintaan akan akomodasi akan meningkat dibandingkan sebaliknya kalau situasi lebih memburuk. Oke. Next, ini kita masuk ke COVID. Apa yang terjadi saat COVID ini? Bagi Wisman, sejak Februari ya, trennya kemudian banyak travel ban dan lain sebagainya, travel warning yang kemudian membuat tidak hanya Indonesia, tapi hampir semua negara-negara yang kategori merah itu, mereka tidak mendapatkan Wisman seperti biasanya. Nanti ada datanya setelah ini. Kemudian penurunan wisatawan lokal atau wisatawan domestik ini juga terkait dengan kebijakan pemerintah. Ketika pemerintah menerapkan PSBB, maka semua rencana kegiatan pariwisata, misalkan di DKI, balap mobil itu, dia mobil listrik itu juga akhirnya di pending ya. Dan ini satu hal yang membuat kebijakan pemerintah ini akan menentukan apakah pariwisata akan tumbuh atau enggak. Itu sangat menentukan. Dan poinnya adalah bagaimana kalau itu dibuka itu meyakinkan. Nah, ini yang nanti penting untuk kita diskusikan lebih lanjut. Next, data yang ada untuk dua hal ya, tingkat hunian hotel bulan April dan Mei yang dirilis BPS, ini dua bulan terakhir yang dirilis pasca COVID sekitar Maret, April, Mei, di 3 wilayah, saya ambil DKI, DIY, Jogja, sama Bali.
semuanya merosot. Seperti yang dikatakan Mas Salman, Jakarta relatif penurunannya tidak terlalu signifikan karena kreativitas dan mungkin karena banyak kantor headquarter di national headquarter dan lain sebagainya yang bisa mengalokasikan hotel untuk office ya. Tetapi DIY dan Bali sangat tertekan. Mereka yang biasa rata-rata di atas 20, di atas 30, kemudian tertekan hingga tinggal di bawah 10%. Ini catatan serius bahwa Bali dan Jogja konsumennya terbesar dari luar. Beda dengan Jakarta yang konsumennya dari dalam sendiri. Nah, ini peluang bagi Jakarta sebenarnya untuk mengembangkan pariwisatanya di era new normal ini nantinya. Next, kunjungan wisatawan juga sama. Sejak Februari mulai terjadi kemerosotan dan April-Mei cukup parah angkanya di bawah 500.000 ya. Nah, ini yang kita lihat dari data kunjungan ke Indonesia. Kemudian apa yang terjadi di sektor pariwisata, terutama beban upah pekerja dan terjadi upaya rasionalisasi pekerja di sektor pariwisata. Ini banyak sekali cerita, terutama dari kawan-kawan serikat pekerja di sektor pariwisata, di sektor perhotelan dan lain sebagainya menceritakan itu. Kita nggak bisa menyalahkan manajemen juga karena situasinya juga sangat sulit. Ada trade-off pilihan untuk tetap hidup atau ya mati barengnya. Nah, ini situasi banyak pekerja yang kemudian dijanjikan setelah situasi normal kembali lagi dan lain sebagainya. Dan itu akhirnya menjadi pilihan rasional. Yang ini tidak hanya di pariwisata, tapi itu spesifik di pariwisata juga terjadi. Akhirnya menjadi pendorong arus mudik atau arus pengungsian lebih tepatnya ya semasa COVID kemarin. Next, beban biaya operasional yang tidak bisa ditunda. Masih beban operasional yang tidak bisa ditunda, listrik, air, perawatan, masih di slide sebelumnya, Mas. Kemudian fasilitas, perawatan fasilitas, dan kebersihan, ini nggak bisa ditunda. Itu beberapa diskusi yang saya ikuti dengan asosiasi perhotelan dan lain sebagainya, webinar-webinar yang saya ikuti ya, itu disebutkan memang posisinya sudah melampaui dari penerimaan yang ada. Artinya cash flow di industri pariwisata sebenarnya sulit, apalagi agen perjalanan. Mungkin yang bisa bertahan semacam Traveloka dan lain sebagainya. Tapi agen perjalanan terutama bisnis-bisnis yang melayani untuk bisnis dan lain sebagainya, biasanya untuk birokrasi atau buat perusahaan, itu mati total. Nah, yang selanjutnya kredit macet di sektor pariwisata ini juga jadi catatan bagaimana nanti relaksasi kredit dan kinerja OJK untuk mengantisipasi ini. Jangan sampai sektor potensial ini karena COVID kemudian habis dan nggak bisa bangkit lagi. Ini yang perlu jadi catatan bagi OJK ke depan untuk menangani sektor pariwisata ya. Next, rencana investasi tertunda dan dibatalkan sama sekali. Investasi sektor pariwisata cukup masif dalam 2-3 tahun belakangan ini, termasuk yang dibiayai oleh pemerintah ya, yang Indonesian Tourism Development Center, yang mereka menggunakan dana World Bank, kemudian menggunakan dana dari AIIB dan lain sebagainya, itu mereka tetap harus berjalan sesuai term, kalau enggak mereka akan dapat konsekuensi dan lain sebagainya. Tapi dengan situasi seperti ini, otomatis return yang diharapkan untuk mengembalikan pinjaman dan kredit-kredit atau investasi di sektor pariwisata itu menjadi sulitan, dan ini yang perlu diantisipasi dalam jangka menengah. Jangan sampai permasalahan kredit, permasalahan investasi itu menjebak pelaku usaha di sektor pariwisata untuk sulit bangkit kembali. Ini yang perlu menjadi perhatian. Nah, ini snapshot saja bahwa salah satu yang dikategorikan memang sektor pariwisata, transportasi, kredit mikro. Ini snapshot dari Pak Andri Asmoro, dari Chief Economics-nya Bank Mandiri, bahwa sektor-sektor yang paling terdampak ini kemungkinan baru akan sembuh itu terakhir. Jadi setelah yang lain-lain agak membaik, mereka akan terakhir baru berjalan. Kalkulasinya adalah sekitar 6-8 bulan pasca tren COVID-nya ini menurun.
Jadi tren kita kan masih belum benar-benar meyakinkan menurun lah. Kalau tren sudah menurun itu masih ada jeda 6-8 bulan untuk kemudian sektor-sektor paling terdampak itu mulai bangkit lagi. Nah ini snapshot aja. Karena kenapa kita perlu snapshot perbankan? Karena bank ini darahnya perekonomian. Kalau di sektor perbankannya udah kesulitan, maka akan sangat sulit untuk melihat prospeknya ke depan. Tapi saya melihat new normal next mas. New normal bagi sektor pariwisata ini udah mulai dibuka, ada izin terbatas dan lain sebagainya, protokolnya macam-macam. Tapi apa yang terjadi? Pertama, cost naik. Service quantity jelas turun karena harus social distancing dan lain sebagainya. Pricing jadi naik. Kemudian permintaan turun. Dan resiko serta biaya asuransinya justru meningkat. Nah, ini tantangan yang nanti akan dihadapi sektor pariwisata. Next, Mas. Nah, karakter wisata new normal sendiri akan semakin dispread. Jadi mereka yang makin gapnya semakin tinggi. Mereka yang menengah ke atas akan menginginkan wisata yang eksklusif. Walaupun itu one day travel dan lain sebagainya. Kemarin beberapa puncak rame dan lain sebagainya, berita-beritanya seperti itu. Dan beberapa tempat seperti Banyuwangi mulai rame dan lain sebagainya. Karena ada tren mereka bosan di rumah dan lain sebagainya dan menginginkan wisata eksklusif. Maka saya memprediksi yang tumbuh dari pariwisata itu justru di Jawa Barat Selatan yang misalkan hotel-hotelnya ditawarkan dengan model family cottage gitu kan, atau homestay, itu akan lebih dipilih daripada hotel-hotel berbintang karena mereka bisa, asalkan mereka punya protokol yang bagus. Nah, sedangkan kelas menengah bawahnya justru mulai menurun dari yang biasa coba iseng-iseng, misalkan jalan-jalan kemana, ke tempat wisata, ke Dufan dan lain sebagainya, mereka akan berusaha mencari yang serba gratis, dekat dan murah. Nah, itu kata kuncinya. Jadi tetap aktivitas pariwisata tetap bagi kelompok menengah bawah tetap berjalan, tapi dampak ekonominya akan jauh menurun. Next, peluang yang ada meski sangat sempit pasarnya menurut saya adalah di penyedia resort dan hotel itu. Tadi Mas Salman sudah menjelaskan bahwa mereka bisa jadi office dan lain sebagainya, lokasi office. Tapi yang menarik adalah karantina kelompok rentan. Saya sih membayangkan beberapa minggu ini saya mengkaji tentang senior tourism. Jadi keyword senior tourism adalah menggrab kelompok-kelompok manula pemegang dana pensiun di negara-negara maju untuk masuk ke negara berkembang dengan layanan yang memadukan healthcare dan hospitality. Nah, ini tantangan. Saya nggak tahu bagaimana kesiapan kita dan apa yang bisa perbuat dan bagaimana kompetitor juga menarik itu. Tapi tidak hanya yang memikirkan itu banyak sebenarnya. Maldives juga memikirkan itu, Thailand memikirkan itu, di Vietnam juga memikirkan itu. Jadi kita membuat isu aging di negara-negara maju itu sebagai potensial market yang bisa kita ambil dari sektor pariwisata. Kemudian bagi penyedia makanan minuman bisa membangun kemitraan dan lain sebagainya. Tadi udah disebutkan event-event dan lain sebagainya. Poin pentingnya adalah menggunakan fasilitas yang ada untuk mencoba menarik pasar baru. Itu yang poin penting dari saya. Next, bagi pengelola tempat wisata, tawarkan wisata eksklusif bagi keluarga, kemudian voucher-voucher dan lain sebagainya, itu akan menarik bagi, ya kita berharap COVID akan selesai dan orang akan, ya seperti saya juga bercita-cita kalau COVID selesai kita akan melakukan A, B, C, dan setiap keluarga pasti punya rencana itu. Dan itu yang menarik bagi sektor pariwisata untuk menawarkan post-COVID tapi belinya sekarang gitu kan. Nah, bagi pengelola flora misalkan Ragunan dan lain sebagainya, crowdfunding penting karena mulai banyak kelompok komunitas yang care dengan satwa dan lain sebagainya. Kalau kita bisa menawarkan crowdfunding untuk adopsi dan lain sebagainya, itu akan menarik untuk menanggung biaya yang selama ini rugi. Next, kebijakan afirmatif yang harus dilakukan memang relaksasi pajak pusat dan daerah. Ya, pemerintah pusat terutama pemerintah daerah mau nggak mau puasa dulu deh. Kalaupun nggak mau dihapus, minimal bisa dicicil next lah untuk pajakannya. Selanjutnya, insentif khusus untuk kebutuhan spesifik. Nah, ini
kita nggak bisa perdetailkan karena masing-masing sektor butuhannya sangat spesifik. Misalkan penyedia perhotelan dan lain sebagainya, listrik dan lain sebagainya. Lalu maskapai mereka butuh insentif untuk plan parking dan lain sebagainya. Nah, ini yang sangat spesifik dan itu mungkin asosiasi-asosiasi bisa terlibat, tapi pemerintah harus afirmatif bahwa ya kita jangan sampai melihat sektor pariwisata yang potensial ini kena COVID malah runtuh nggak bisa bangkit lagi, itu poinnya. Mungkin itu Mas Lukni, terima kasih.